kalau dikatakan bohong berarti nggak bohongnya mana? Makanya kita minta ijazah aslinya itu dihadirkan di meja ini. Karena kalau tidak dijawab, justru itu akan menimbulkan masalah baru, artinya tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Itu bisa. Penyidik Polda Metro Jaya kini terus memproses laporan dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong tentang ijazah Jokowi dengan terlapor Roy Suryo CS. Namun dalam pemeriksaannya, para terlapor bersikukuh minta diperlihatkan ijazah asli Jokowi oleh penyidik. Kita bahas petang ini bersama dengan kuasa hukum Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri dan juga pelapor Roy Suryo CS dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Selamat petang Bapak-bapak dengan Maidop di sini. Ya, Mbak Maidop, selamat. Assalamualaikum. Saya mau ke Pak Abdullah dulu nih dari Dr. Tifa. Apa saja yang digali penyidik dari pemeriksaan Dr. Tifa hari ini? Baiklah. Jadi tadi siang itu sekitar jam 10 lebih ya, kita baru masuk ke ruang penyidik, ya kan. Memang kehadiran kami itu atas dasar undangan klarifikasi ya. Nah, kami hadir. Ya memang di dalam undangan itu ada tertulis terlapor, memang benar, ya kan. Kemudian pertama-tama yang kami tanyakan pada penyidik, ya kan, karena klarifikasi atau penyelidikan itu adalah mencari tindak pidananya, apa ada perbuatan non hukum, belum bicara substansi. Ya oleh sebab itu kami tanyakan pada mereka, kira-kira perbuatan non hukum apa, pidana apa yang dilakukan oleh klien kami ini. Karena semua pasal-pasal itu setelah kami analisa itu pasal-pasal itu sebenarnya tidak ada perbuatan non hukumnya. Contohnya kalau kita, jadi kami minta penjelasan gitu loh. Nah, tapi penyidik juga tidak bisa menjelaskan, ya kan? Bahkan kami yang memberikan satu apa istilahnya itu masukan pada penyidik, ya kan? Coba kita lihat ya, pasal 160 ya kan KUH pidana itu dulu sebelum ada putusan MK ya. MK itu tahun 2009 nomor 7 itu yang dari formil menjadi material, ya kan. Yang dari tidak ada korban harus ada korban lah, seperti itu. Itu dulu memang digunakan itu pasal itu untuk banyak hal. Banyak, bahkan beberapa klien kami itu dikenakan pasal itu, ditangkap ya. Ada ustadz, ada macam-macam lah, Nota Habib Rizik kalau nggak salah pernah kena pasal 160. Pak Abdullah, maaf sebelum kita bahas soal pasal, jadi ini pemeriksaan Dr. Tifa hari ini belum sampai pada substansi. Tadi kan kami juga sempat mengutarakan pernyataan dari Dr. Tifa. Klien Anda ini ngotot ya, minta diperlihatkan oleh penyidik ijazah Jokowi dulu, baru kemudian mau mengklarifikasi. Itu diantaranya. Jadi begini, kami itu ingin penjelasan. Jadi kalau memang tidak bisa dijelaskan ada perbuatan non hukumnya atau tindak non hukum, kami menolak untuk diperiksa. Jadi kami ini sebenarnya menolak untuk diperiksa. Kami keberatan untuk diperiksa karena penyidik tidak bisa menjelaskan tindak pidana apa yang dilakukan. Nah, memang awal itu aja sebenarnya. Yang lain-lain itu kan ditunjukkan pada waktu kita mau tanda tangan BAP itu, memang ada apa namanya, beberapa pertanyaan kami tidak menjawab karena kami konsisten, karena kami menolak ya kami tolak gitu loh. Kemudian hubungannya dengan pasal dihadirkan ini hubungannya dengan pasal 28 ayat 3 itu kebohongan yang melibatkan kerusuhan lah istilahnya atau keonaran, ada hubungannya dengan pasal itu, ya kan. Kalau dikatakan bohong berarti nggak bohongnya mana? Makanya kita minta ijazah aslinya itu dihadirkan di meja ini supaya tahu bahwa kami itu bohong gitu loh. Ya kan, bohong itu kan harus ditunjukkan kebenarannya seperti apa. Itu kalau penyidik memang tidak bisa menghadirkan ijazah asli ya, yang menurut konon kabarnya asli, tidak ditunjukkan, kami tidak mau diperiksa. Jadi ada dua hal, satu pasal-pasalnya tidak kena, yang di pasal 28 ayat 3 itu karena ya seharusnya dihadirkan karena mengatakan klien kami itu bohong kan begitu. Itu tadi. Jadi kita juga salah satunya kita tolong hadirkan itu di hadapan kita. Dan juga heran digelar perkara yang besar aja tidak dihadirkan, apalagi di penyidikan gitu loh. Oke. Ya kan, saya ikut itu gelar perkara itu. Saya ikut di dalam itu. Oke. Meminta menghadirkan atau diperlihatkan ijazah Jokowi baru mau proses klarifikasi. Tanggapan Anda, komentar Anda, Bung Ade?
Ya, jadi betul saya sudah mendengarkan dari Bang Al-Katiri. Jadi gini Mbak, kalau terkait klarifikasi undangan itu ya bahwa kemudian mau memberikan satu pernyataan atau tidak menjawab itu hak dari klien saudara Al-Katiri. Namun perlu saya sampaikan di sini bahwa dengan tidak menjawab itu larinya nanti itu bahwa akan timbul lagi analisa penyidik yang berbeda nantinya bahwa itu tidak kooperatif. Artinya tidak kooperatif dalam menjawab satu pertanyaan dari penyidik. Nah, itu bisa saja akan seperti itu nantinya. Bahwa segala sesuatu itu kan harusnya ketika terjadi tanya jawab di situ, sebenarnya peluangnya besar sekali di situ untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan ujaran-ujaran kebencian ataupun penghasutannya seperti apa itu kan harusnya di counter gitu loh. Tidak, karena kalau tidak dijawab justru itu akan menimbulkan masalah baru, artinya tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Itu bisa saja. Tapi itu kembali kepada hak dari Dr. Tifa ya, bahwa dia tidak mau menjawab, tidak sesuai dengan aturan, dan perlu diketahui bahwa kemudian ayat 28 pasal 28 ayat 2 yang kami laporkan itu bahwa di situ di dalam frasa sebenarnya ya saya bisa bacakan sedikit di sini kalau kita berbicara terkait putusan nomor 105 PUU 22 2024 itu jelas dikatakan itu bersyarat dia ya, bersyarat sepanjang tidak dimaknai hanya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang secara substantif memuat tindakan atau menyebabkan kebencian berdasarkan identitas tertentu, ya penyebaran kebencian berdasarkan itu kemudian secara sengaja di depan umum yang menimbulkan resiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Nah, yang nyata di sini kekerasan itu tidak hanya fisik ya. Kalau kita mempelajari lebih dalam dari putusan MK tersebut bahwa kekerasan yang dimaksud itu kekerasan cyber. Artinya dengan menjustifikasi bahwa ini palsu, sementara ada dua yang kami punya acuan ya dasar hukum. Yang pertama adalah otentiknya satu ijazah itu ada pada keterangan UGM, itu yang pertama. Yang kedua, identik itu menurut Puslap. Karena kenapa? Pembanding dari 3 ijazah seangkatan, karena memang dalam aturan itu 3 ijazah itu yang dimungkinkan tidak boleh 1 atau 2 saja, tetapi sekurang-kurangnya 3 pembanding itu sudah diperiksa oleh Puslapor, Mabes Polri dan dinyatakan identik. Bahwa dari 2 hal tersebut kami meyakini bahwa terjadi berita bohong, kami menduga bahwa terjadi berita bohong di sini dengan dasar seperti itu. Sehingga yang memang memiliki otoritas yang menyatakan bahwa itu adalah otentik, ya, itu adalah UGM gitu loh, Mbak. Jadi kalau terkait pasal, penafsiran dan lain-lain, itu kembali ke penyidik. Seperti apa dia menafsirkan nanti disesuaikan dengan alat bukti yang dia terima. Bahwa ada nggak sih ujaran-ujaran kebencian, ada nggak sih yang disampaikan oleh Dr. Tifa di dalam bukti-bukti yang kami sajikan. Kami sudah dapat poin Anda, Bung Ade. Saya mau ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, pihak Anda kan kini menunggu hasil gelar perkara khusus. Nah, kemarin kan Kompolnas juga sudah bilang kalau produk pengujian ijazah dari Polri dan juga UGM sudah kredibel. Nah, apa rencana Anda kalau nanti Polri berkesimpulan tidak ada unsur pidana dalam kasus ijazah Jokowi ini? Ya, sebelum saya jawab itu, saya mau meluruskan dulu Pak Nat Adi ini yang ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu memang 28 ayat 2 itu deliknya itu mulai masuk setelah kata-kata berdasarkan. Jadi ada ujaran kebencian itu berdasarkan, ya kan? Dulu itu berdasarkan syara. Syara itu adalah suku, agama, ras dan antar golongan, ya kan? Nah, sekarang antar golongan udah nggak ada lagi. Dulu antar golongan itulah pintu masuk untuk ya bisa katakan diduga mengkriminalisasi lah.
antar golongan itu. Sekarang jadi SAR, itu nggak ada. Jadi kebencian itu yang pasal 28 ayat 2 itu berdasarkan agama, berdasarkan ras, berdasarkan warna kulit, berdasarkan bahkan keadaan keadaan fisik ya seseorang dan sebagainya. Tidak ada berdasarkan ijazah dan surat, tidak ada itu. Itu kan berdasarkan itu harus, walaupun orang itu kebencian kan, tapi masuk nggak kriteria unsur berdasarkan ini? Seperti itu. Ya kan? Lah masalah-masalah yang katanya tadi istilahnya dengan di media di medsos dan sebagainya itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah nomor 115 itu tahun 105. Bukan 105 itu bukan masalah itu. 105 itu masalah pencemaran nama baik. Baik. Waktu kita itu masalah pencemaran nama baik itu. Waktu kita terbatas, Bapak-bapak terima kasih. Sebentar, saya mau menjelaskan ini. Pak Boleh Abdullah? nggak saya menjelaskan ini? Anda kan tadi tanya, tadi disinggung soal. Oke, singkat. Rencana Anda jika nanti Polri berkesimpulan tidak ada unsur pidana dalam kasus ijazah Jokowi. Kami tidak bisa terima hasil gelar perkara kemarin. Sedangkan Kompolnas itu kan seperti ini kan Kompolnas ini kan Khairul Anam ini kalau nggak salah sebelumnya itu kan dari Komnas HAM. Ingat nggak kilometer 50 itu? Dia copy paste semua keterangan polisi. Ini juga demikian. Kalau dia fair, dia jelaskan juga dong keterangan kita. Kita bukan keterangan sepihak kepolisian saja. Makanya saya tidak sependapat, bahkan saya tantang, ayo kita berdialog di TV. Gitu loh. Baik. Terima kasih sudah. Waktu kita terbatas, Bapak-bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kuasa hukum Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri dan juga dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak.